Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mengulas salah satu fasal dari kitab Ta'lim Muta'alim karya Syaikh Az-Zarnuji, yaitu fasal penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Penghormatan terhadap ilmu dan orang alim atau ulama. Dalam kitabnya beliau Syaikh Az-Zarnuji menulis, "I'lam bi anna talibil ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustadi wa tauqirih." Ketahuilah, para santri atau para pelajar tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya tanpa mau menghormati ilmu dan guru. Di sini kita sebagai pelajar atau pencari ilmu sudah sepantasnya dan wajib menghormati ilmu dan guru. Beliau juga menulis, "Kila ma wasola man wasola illa bil hurmati wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmati wa takdim." Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil karena dia menghormati 3 hal, dan orang-orang yang gagal atau tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak menghormati 3 hal, yaitu memuliakan ilmu, memuliakan ulama, dan menghormati ulama. Wa qilal hurmatu khairun minat ta'ah, dan dikatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaati. Ala taro annal insana la yakfuru bil maksiyati wa innama yakfuru bitalqil hurmah wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul mu'allim. Karena manusia tidak dikatakan kufur karena bermaksiat, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Dan termasuk memuliakan ilmu yaitu memuliakan guru, juga memuliakan guru. Wa qad unshitu fi dzalik, dan ada sebuah syair yang menyinggung tentang pemuliaan terhadap guru. Ra'aitu ahaqul haqi haqqal muallim wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin laqad haqqan ayyuhda ilahi karomah li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin fa in man allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin fa huwa abuka fiddin. Syair tersebut berbunyi, tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Sungguh pantas bila seorang guru yang mengajar walau hanya 1 huruf diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. Sebab guru yang mengajarmu 1 huruf yang kamu butuhkan dalam agama. Dia ibarat bapakmu dalam agama. Ketika kita tidak, atau ketika seorang muslim tidak mengetahui 1 huruf dari kitab, maka mustahil dia akan mengetahui isi kitab tersebut. Ketika seorang muslim tidak bisa membaca huruf-huruf dalam Al-Quran, maka sudah dipastikan dia juga tidak akan mengetahui arti atau isi dari Al-Quran. Maka sudah sepantasnya kita memuliakan dan menghormati seorang guru. Wa kana ustaduna Syekhul Imam Syadiduddin Asy-Syiraj yaqulu qala ma sayyihuna man arada an yakuna ba'nuhu aliman fayambaghi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'adzimahum wa yu'tiyahum syai'an fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhu aliman. Imam Asy-Syirazi berkata, guru-guruku berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim,
maka dia harus menghormati para ahli fikih dan memberi sedekah pada mereka. Jika ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya yang akan menjadi orang alim. Faedah atau keutamaan dari memuliakan guru, ketika kita bisa memuliakan guru, maka anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita insya Allah juga bisa menjadi orang alim. Wa min tauqiril muallim alla yamsya amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabdadi al kalam indahu illa biidni. Termasuk menghormati guru ialah hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izinnya. Ada sebuah hadis juga yang menerangkan seorang murid itu haram hukumnya duduk di tempat duduknya guru tanpa seizin guru tersebut. Ketika kita bicara pun harus karena izin dari guru, harus dengan izin dari guru. Faman ta'adza min husta'duhu yuhramu barakatal ilmi wala yantafa'u bihi illa qalilan. Barang siapa yang menyakiti ustadz atau seorang guru, maka diharamkan baginya barokahnya ilmu dan dia tidak akan mendapat manfaat kecuali hanya sedikit. Oleh karena itu, seorang santri tidak boleh menyakiti hati gurunya, karena belajar dan ilmunya tidak akan diberi barokah. Innal muallima watiba wattabiba kilahuma la yang sohani idahuma lam yukroma fasbir lidaika in jafauta tabibaha wa'na bijahlika in jafaita mualliman. Dalam sebuah syair ya, seorang penyair menyairkan, sungguh guru dan dokter keduanya tidak akan menasihati kecuali bila dimuliakan. Maka rasakan penyakitmu jika pada dokter, dan terimalah kebodohanmu bila kamu membangkang pada guru. Ketika kita sebagai pelajar tidak bisa menghormati guru, tidak bisa memuliakan guru, mustahil akan mendapat manfaat dari ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut. Demikian pula ketika kita menjadi pasien, ketika kita tidak menuruti atau tidak mentaati nasihat dari dokter, mustahil penyakit yang kita derita akan hilang. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Termasuk menghormati ilmu ialah menghormati kitab. Selanjutnya kita ulas tentang penghormatan terhadap ilmu. Fayam bagi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitaba illa bithaharah. Tidak pantas bagi seorang pencari ilmu jika dia mengambil kitab atau membuka kitabnya kecuali dia keadaan suci. Wa hukima 'ala Syaikhil Imam Syamsil A'immah al-Khawalani annahu qala innama niltu hadzal ilmi bita'dzim fa inni ma akhadul qaida illa bitahharah. Sesungguhnya aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Aku tak pernah mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Begitu penjelasan Imam Syamsul A'immah al-Halwani. Selanjutnya, wa anna Syaikhul Imam Syamsul A'immah Asy-Syurkhasi kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fi tilkal lailah sab'asyrata marratan li'annahu kana yukarriru illa bitahharah. Hadza li'annal ilma nuran wal wudhu'a nuran fayazdadu nurul ilmi bi. Imam Syarkasi pernah sakit perut, namun beliau tetap mengulang-ulang belajarnya dan berwudu sampai 17 kali pada malam itu. Setiap batal dia berwudu, setiap batal berwudu lagi ketika akan membuka kitabnya, sampai diulangi sampai 17 kali. Walaupun sampai 17 kali beliau tetap mau ketika membuka kitabnya itu dalam keadaan suci. Karena ilmu itu adalah cahaya dan wudu juga cahaya. Sedangkan cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudu.
Wa min ta'dhimil wajibi alla yamuddar rijla ilal kitab wa yadhu'a kutubut tafsir fauqa sa'iril kutub ta'dhiman wa la yadhu'a 'alal kitab syai'an akhar. Dan termasuk menghormati ilmu yaitu tidak meletakkan kitab di dekat kaki ketika duduk bersila, diangkat atau menggunakan meja sejajar dengan badan. Yang penting dengan tidak meletakkan kitab di atas pangkuan langsung, itu termasuk kurang memuliakan kitab. Hendaknya kitab tafsir diletakkan di atas kitab-kitab lain, dan hendaknya tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Dijelaskan dalam kitab ini, wa kana ustaduna Burhanuddin yahki an syaikhi minal masyayikh anna faqihan kana wado al mihbarota alal kitab faqala lahu bil farisi til burnayani. Guru kami Burhanuddin bercerita bahwa ada seorang ahli fikih meletakkan wadah tinta di atas kitab. Lalu beliau berkata kepadanya, Anda tidak akan memperoleh manfaat dari ilmumu karena itu tadi kurang memuliakan kitab, sehingga sudah beliau sulit untuk menerima barokah dari ilmu yang dimiliki. Katiban yukormitu fil kitabati faqala la yukormit hattaka li annaka in istadandam wa in mutna tustam, yakni idza syikhta wa dhaufa basaruka nadimta ala dzalikal fi'li. Seorang santri ketika menulis kitabnya, tulisannya harus jelas dan tidak terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Abu Hanifah pernah melihat muridnya yang tulisnya sangat kecil-kecil sehingga tidak jelas. Lalu beliau menegurnya, jangan terlalu kecil dalam menulis, karena jika kamu sudah tua pasti menyesal, dan bila kamu mati kamu akan dimaki orang yang melihat tulisanmu. Yakni karena ketika kamu sudah tua dan pandangan matamu sudah lemah, maka kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Jadi ketika kita menulis dalam kitab, usahakan dengan tulisan sejelas mungkin. Ketika suatu saat kita akan membukanya kembali, mudah untuk dibaca. Ketika umur kita sudah tua, kita akan mengajarkannya pun catatan-catatan ilmu yang kita peroleh kala masa muda juga mudah untuk diajarkan. Wayam bagi anyakuna taqti'ul kitab murabba'an fa innahu yaqti'u Abi Hanifah rahimahullahu taala wa huwa aisaru ilar raf'i wal wad'i wal mutalaah. Seharusnya kitab itu dibentuk persegi 4, begitu yang biasa dikerjakan oleh Imam Abu Hanifah, supaya mudah dibawa dan mudah dibaca. Penyimpanannya pun lebih mudah, termasuk cara merawat atau memuliakan ilmu. Demikian penjelasan tentang pasal 4 dari kitab Ta'lim Muta'alim. Semoga berkenan. Ada kurang dan lebihnya kami minta maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.